berjauh dan tak lagi denganku, tapi kau selalu ada di hati. Percayalah, esok nanti kan bertemu lagi. Luar biasa. Oke guys, selamat malam. Kita kembali lagi di Taken Production. Mohon maaf ini karena beberapa waktu yang lalu kami sempat hengkang dikarenakan ada beberapa kesibukan. Antaranya yang main hostnya, saya sebagai second host, pilihan kedua. Saya biasa jadi pilihan kedua, tapi ya nggak apa-apa. Seperti Mas Dohan, Mas Nanang itu lagi punya banyak kesibukan sendiri-sendiri. Mas Nanang sendiri punya kesibukan yaitu istrinya lagi hamil besar. Dan Mas Dohan sendiri main host kita juga lagi sibuk skripsian. Jadi ini saya kembali atau ya yang lain-lainnya kayak yang MC apapun saya selalu jadi pilihan kedua. Begitupun hubungan. Nah, di sini saya juga mau membawakan podcastnya itu dari band Flavor. Band Flavor itu dari Kalibening juga, atau kata Mas Rian spesifiknya itu di Karangtengah. Nah, ini band Flavor ini sudah sangat punya banyak pengalaman. Di panggungnya itu sekitar sudah ada 700-an panggung lah sepertinya. Nanti kita tanya-tanya langsung saja dengan anggota band Flavor itu sendiri. Di sini ada 3 mega bintang dari Flavor sendiri. Monggo Mas Flavor, Mas Odin, Mas Rian, dan Mbak Febri. Salaman dulu. Selamat malam Mas. Selamat malam. Monggo. Oh, pakai langsung. Oke. Sakit. Selamat malam pemirsa. Langsung Gaya selamat baik lah. malam. Iya, ini band Flavor dari Kalibening ya Mas Rian. Apa Karangtengah? Kalibening. Enggak Karangtengah aja Mas Rian. Ini vokalisnya. Oh iya, vokalisnya ya Karangtengah. Iya. Ini kalau kita langsung masuk ke konteks aja ya Mas. Sebenarnya itu kalau band Flavor, band Mas, bukan band. band ya Mas ya? Iya. Boleh Band ngopi, Mas? Flavor. Oh, monggo unjukannya langsung pun. aja lah ya. Nggih, sekeco mawon. Nggih. Monggo. Enggak nek wonten monggo ngeses Mas Rian. Nggih. Ini jadi kalau kita lebih santai aja ya Mas Rian ya. Ini enggak lagi wawancara HRD. Oke. Ini podcast nyantai aja. Iya. Siap. Iya. Ini jadi kalau kita masuk ke konteks, sebenarnya itu band Flavor berdirinya udah sangat lama ya Mas. Tapi kalau pemirsa ini, kalau para audiens sepertinya belum tahu. Ini kenapa sih dinamai band Flavor? Monggo Mas Odin. Ini kenapa? Ini aja nih. Oh Mas Rian Ini sebagai ketuanya. berarti ketua band Flavornya ini Mas Rian. Ketua umum. Oh ketua umum. Bendahara. Monggo Mas ketua umum ini kenapa dinamain band Flavor ini? Sebenarnya spontan aja sih Mas. Oh spontan. Ya, waktu itu cuma buat gaya-gayaan aja. Oh gaya-gayaan. Berarti enggak Flavor itu karena mungkin flavor spicy mungkin karena kata-katanya pedas. Iya, nggak itu ada filosofi tertentu sih. Oh enggak. Asal aja waktu dulu itu. Oh asal. Iya. Ya Mas. Kalau Flavor sendiri berarti itu dari filosofinya tidak begitu dipikirkan berarti Iya. Mas. Yo. Yang penting mainnya berarti. Ya nggak gitu juga sih. Oke. Ya waktu dulu itu kan cuma gaya-gayaan aja lah.
ngikuti tren. Ini lagi musim band-bandan, yuk bikin band, namanya apa? Ini aja gitu. Oh Nggak ada iya. filosofi tertentu. Tak kira ini kalau band Flavor ya kemungkinan itu Mas, karena vokalisnya mungkin manis, apalagi gitarisnya, drummernya itu kan manis-manis, ganteng-ganteng, ngaco ya. Flavor itu maksudnya spicy gitu, hot gitu, jadi sangar gitu. Nah tapi ini kalau selainnya Mas, sebenarnya kalau konteksnya itu dari band Flavor sendiri terbentuknya sebenarnya itu tahun berapa Mas? Mungkin seperti kayak saya sendiri sebagai orang awam, sebagai anak wingi, bocah wingi, itu kayaknya Flavor itu udah lama, tapi sebenarnya spesifiknya itu tahun berapa sih Mas Ren? Kalau nggak salah itu 2012. 2012 awal. Berarti udah Akhir tahun 2012. akhir tahun 2012 Iya. ya Mas. Berarti sekarang pun 2024 ini udah di akhir tahun juga ya Mas. 2012 berarti sekitar 30 tahunan ya Mas Udin ya? Oh iya. Ya kalau dihitung-hitung lah ya. Kalau nggak dihitung-hitung ya mungkin baru berapa tahun. Oh iya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu Mas. Ini kalau dari sebelah kanan saya sendiri ini nama lengkapnya siapa sebenarnya? Biar Adrian ini pada tahu gitu. Rian Dwi Saputra. Rian Dwi Suatu. Ini kalau di Flavor sebagai apa Mas? Ya, Jenah aja sih. tukang apa ya? Tukang pukul. Oh, tukang pukul. Alias jegal Pak, drummer. Drummer mungkin bisa. Drummer, ya. Pendam juga bisa. Oh. Dikit-dikit. Berarti multi talent ya, Mas? Multi Ya dua Talentan talent. lah, multi talentan. Kalau sebelahnya Mas Rian ini, Mbak yang paling cantik sendiri, Iya. Febri Kiranasari. Febri Kiranasari. Ini sebagai vokalis kalau nggak Iya, salah ya. betul, vokalis. Berarti ini kalau jadi vokalis Mbak Febri itu memang sudah ikut les musik atau apa seperti itu? Sebenarnya hobi aja sih dari kecil. Oh. Ikut lomba kayak gitu. Nyanyi juga di WC ya berarti ya? Iya. Tempatnya. Bahasanya itu biologis ini, biologis banget. Kalau ini pasti para audiens sudah tahu Belum. legenda hidup musisi Ketuaan berarti. Ini Mas Udin sendiri kalau di Flavor ini sebagai apa ini Mas Udin? Udin bukan Udin. Oh iya, Udin. 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 Iya, Udin Mas Udin ini sebagai apa sih di Flavor Mas? Ya, dulunya secara Flavor kan kalau boleh saya cerita ya, ini kalau boleh lo ya. Oh, Kalau nggak boleh. boleh saya pulang aja nih. Boleh. Oh, boleh. Kalau ini boleh Mas. Ngopi Mas. Iya. Kalau Flavor dulu kan, kalau yang saya tahu dulu terbentuk itu kan personelnya bukan saya. Itu saya sebagai personel pengganti. Yang pertama itu kalau nggak salah dulu gitarisnya itu almarhum Atut Pasa Sanjaya, terus juga ada saudara Heru juga, terus sudah gitu saya direkrut sebagai gitaris pengganti begitu. Tapi kalau tiap manggung, tiap ada job Flavor saya selalu ikut, bahkan udah punya beberapa video klip ya Mas Rian ya. Iya. Berapa kok iya toh? Tiga ya? Tiga. 4, 5. Hah? Sama itu sih yang Sebenarnya dihitung sih gimana? 5. 5 apa Ada itu Mas? 5. Ada 5. Nah, sebenarnya kayak gitulah, maksudnya historinya semacam itu. Jadi saya sebagai gitaris, Oh, sebagai gitaris. pemegang gitar. Pemegang gitar atau gitaris lah ya Mas Udin lah ya. Ini memang Mas Udin ini identik dengan gitar ya Mas. Iya. Identik dengan gitar. Identik Sebenarnya dengan gitar. saya itu cuma istilahnya mengimbangi aja sih dulu. Yang pertama kali saya dengar di lagu Flavor itu kan karakteristiknya itu kalau permainan gitarnya itu kalau saya namain itu melankolis banget lah. Melankolis. Jadi saya harus Melankolis. harus bisa mengimbangi karakter Iya. semacam itu. Semacam itu Mas. Udah selesai? Kalau udah selesai saya pulang. Oh, belum Mas. Kopinya Kopi belum dulu. selesai ya, Oke. monggo. Kalian di kopi dia. Oke. Tapi kalau berbicara tentang genre atau aliran musik, Mas, Flavor itu lebih cenderung ke arah mana sih?
kanan kayaknya mas. Kanan, Kanan. nggak kiri. Kayak Nggak. Sultan. Berarti enggak ya? Iya. Iya. Berarti kalau ke kanan itu arahnya lebih ke genre romantis atau kita lebih tahu kayak genre-genre itu kan ada beberapa genre ya. Mas Odin mungkin lebih tahu, juga Mas Rian dan Mbak Febri. Tapi kalau di Flavor sendiri itu lebih condong ke arah mana sih? Oh. Apakah ke apa? Pembungkaman urba atau apa romantisme atau apa itu mungkin bisa dijelaskan juga Mas tentang genre yang ditekuni oleh Flavor sendiri. Ya menjurus ke pop apa ya, pop rock lah mungkin ya, pop Pop rock. rock. Bukan pop rock loh mas ya, pop rock. Pop rock. Iya, Ah. bukan pop rock ya. Pop rock. Iya. Pop rock. Berarti dari 5 album sendiri berarti sudah langsung menjurus ke genre pop rock. Emang udah 5 album, 5 album apa atau 5 lagu tadi? 5 video klip. Video Oh, klip. 5 video klip. Iya, 5 video klip. Maaf ge Mas Ren ge. Mboten Iya, apa-apa. iya. Nyantai Mas kali itu Mas. Sangat menyantai. Berarti genrenya ke pop rock ya Mas, cenderung ke pop rock. Heeh. Lah kalau dari video klip yang saya lihat itu memang sepertinya sudah banyak panggung yang dijelajahi oleh Flavor sendiri ini. Berarti yang paling jauh itu kemana Mas? Atau yang paling berkesan deh? Mbak Febri sendiri itu yang paling berkesan manggung di mana? Kalau saya sendiri paling berkesan manggung pertama kali ya Mas? Iya. Iya, pertama Iya. kali yang di Karangkobar itu. Oh sekarang Ah. apa? Oh, ikut sekarang festival. Iya, festival. Festival Ondol. Ya adalah salah satu. Oh. Ya itulah ya berarti Ya, intinya itu. kalau berarti dari semuanya mungkin dari 2012 sampai 2024 ini kan berarti udah 12 tahun ya. Nah, kalau ini saya sama sih sebenarnya vokalis pengganti karena Oh. jadi dulu saya diminta jadi vokalis tahun berapa ya? 2017 atau 18 2000. oh iya 2018 berarti pas saya masih kelas SMA. 3 SMA. Dulu sebelumnya vokalisnya ada Mbak Yulvi. Iya Mbak Yulvi. Mbak Yulvi. Iya. Berarti vokalisnya sebelum Mbak Febri itu Mbak Yulvi. Iya betul. Berarti yang bukan pengganti ini Mas Rian sendiri ini berarti. Yang Ini ganti didekor. siapa, cadangan saya nggak ada. Oh iya. Ini iya. pemain full. Pemain full inti. ini. Berarti pemain Pendiri juga pencipta lagu. CEO founder, pencipta lagu, Komplit Wah, pokoknya. berarti, oh iya. Ahmad Dhani ini lah caranya lah ya. Iya. Ya kalau berbicara tentang Flavor juga, ini Flavor berarti awal-awal terbentuknya itu karena pengen keren gitu Pak ya Mas. Ya iseng-iseng. Iseng-iseng. Dulu kan ada acara malam tahun baru di perapatan Mepet itu ada acara band-bandan ya. Itu kita ikut juga iseng-iseng. Awalnya itu saya sama almarhum Mas Atut, terus Mas Heru, Mhm. ada juga Mas Panca. Awalnya iseng aja gitu, tapi kok lama-lama asik. Waktu dulu kan bisa main band itu rasanya keren banget lah. Iya. Iya kan dulu loh. Iya, Kalau iya. sekarang kan lah ya udah banyak yang bisa. Iya, iya. Lama-lama wah kita iseng yuk bikin lagu aja. Tiap hari itu sama Mas Heru, Mas Anggit juga. Akhirnya lama-lama ya berjalan terus maju-maju itu ya banyak ada yang kesibukan urusan rumah tangga, urusan kesibukan duniawi lah. Akhirnya duniawi. banyak yang resign. Ya nggak banyak sih beberapa. Berarti kalau dari Flavor sendiri itu sebenarnya ada Mas Heru, Ya ada Mas dulu Panca, almarhum Mas Atut. ada almarhum Mas Fatut. Sampai sekarang berarti kalau Flavor sendiri tersisa berapa personil ini Mas? Kalau berarti kan ini 3 belum lengkap kan ya? Kalau nggak salah, Ya apakah 3 sudah lengkap? masih ada Mas Anggit Oh Mas Anggit. sama Mas Jaya. Berarti dari founder-foundernya itu sendiri berarti hanya tersisa Mas Rian.
Ya, Oh, sama berarti- Mas Anggit. Sama Mas Anggit. Iya, dari awal itu. Yang pemain keyboardnya. Tapi kalau melihat dari Flavor sendiri sekarang lebih mau dibawa ke arah mana sih Mas Flavor ini? Apakah tetap menggeluti dunia pop rock yang mungkin kalau kita lihat sendiri ya Mas Udin, ya saya agak sok tahu sedikit tentang musik. Apa nggak apa-apa. Ada aja. Pop rock sendiri itu sebenarnya kayak lebih sekarang agak meredup apa ya kalau nggak salah di Indonesia. Sekarang mungkin kan ada yang agak rame itu Bernadia, lagu-lagu yang melo, lagu-lagu Gen Z, lagu-lagu cengeng gitu. Ya nggak cengeng sih, cuman nadanya, instrumennya dan sebagainya itu lebih mengarah ke Iya, sedih lah. melo. Iya, kita dan pop rock sendiri itu lebih ke yang beatnya tinggi dan sebagainya seperti itu bukan sih Mas? Ya enggak juga. Adrenalin gitu mungkin. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Enggak juga. Wes jawabnya cukup segitu aja lah, Cang. Oh. Wah, dilanjut. Nah, kalau Flavor sendiri berarti akan tetap menekuni di genre pop rock ini atau ada rencana lain di band Flavor ini Mas Rian atau Mbak Febri? Bingung dia, Mas. Bingung. Ini bingung ini Bingung gimana? nih. Tergantung. Tergantung. Tergantung inspirasi, tergantung kebutuhan. Misal gini Mas, Iya. misal ada acara loh. Acara misal forumnya itu yang kadang kan suka ada yang misal ngisi acara di pernikahan atau apa kan kita harus menyesuaikan kan, masa ya musiknya harus berisik Oh iya kan iya. nggak tentu. Kita ambil lagu zaman dulu, kenangan atau Berarti lebih fleksibel ya sekarang ya. Kalau di Flavor sendiri ini banyak hal ya Mas tentang kayak bagaimana dunia industri musik Kali Bening berkembang. Itu salah satunya juga ada Flavor di sana dan banyak juga ada Baradikal dan lain-lain lah, XB Band. Ini Mas Udin yang lebih tahu mungkin yang lebih senior. junior kan- kami itu SPBN. Lah itu kalau Flavor sendiri berarti ini rencananya masih mau manggung lagi ya Mas? Tergantung kalau masih ada rezeki ya. Kalau enggak ya sementara jalan sendiri-sendiri dulu. Kalau ada yang nanggap. Kalau ada yang nanggap. Karena sedikit yang saya tahu ini Flavor kayaknya lagi apa ya namanya ya? Vakum. Vakum ya? Iya. Iya. Benar. Beberapa tahun atau sampai beberapa bulan atau beberapa hari? Berapa Tahun menit ya? kayaknya? Tahun. Udah sampai tahunan ya Mas Tahunan. vakumnya ya. Berarti ini punya niatan untuk comeback. Kembali lagi kepada rezeki Mas. Kembali Kalau lagi masih kepada ada- rezeki. Kalau masih ada panggilan rezeki pasti kita. Nah, berarti oke. Ini teman-teman juga nanti kita banyak event-event juga ya Mas. Entah itu mungkin di Kali Bening lah, yang lingkupnya Kali Bening. Saya sebagai MC skena atas. Saya kan cuma MC pengganti Mas Rian. Jadi ini kita juga banyak merencanakan untuk acara tahun baru itu juga banyak hal yang perlu diacarakan, event yang kita juga butuh kayak Flavor dan sebagainya itu mau tampil lagi gitu. Ini sebenarnya podcast juga mau tanya ini kesiapannya oke apa enggak ini. kalau tanya siapa ini saya dulu. Mas Rian, enggak? Kalau saya tergantung teman-teman Mas. Tergantung teman-teman. Iya, kalau teman-teman oke ya oke. Cuman kadang kan waktunya nggak sinkron kan antara personil satu ke yang lain, sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Kalau Mas Udin sendiri ini siap jadi gitaris Flavor lagi? Tergantung royalti Mas.
Langsung royalti ya Mas. Ya, ini masalahnya kan kalau saya pribadi kan memang bukan di itu aja ya, maksudnya punya banyak apa istilahnya kenalan. Waduh, kancane akeh carane macam itu kan. Dan saya juga bukan genre terus terang aja bukan hanya di pop rock aja. Saya juga suka musik dangdut, saya suka musik rock gitu kan ya. Jadi ya kayak gitu Mas. Saya juga punya komunitas. Terus dan dulu juga pernah pelapor. Saya pernah eksis di pelapor pada tahun itu sekitar tahun 2017-2018. Tapi karena kesibukan saya harus kerja di luar Kali Bening, banyak ya sedikit banyaknya ada apa ya job waktu itu ya Mas Rian ya. Iya. Saya juga punya kendala semacam itu. Terus makanya kalau misal pelapor ada job itu saya sering tak limbahkan ke personel lain semacam itu. Iya. Dan terus terang saat-saat ini juga saya sering apa ya mengadakan acara musik rock semacam itu. Sebenarnya sih kalau acara yang saya adakan bukan hanya genrenya itu rock murni, itu enggak. Kita punya komunitas klasik rock tapi di situ juga terbuka untuk komunitas apa aja. Underground masuk, musik yang lain mungkin masuk juga sebenarnya. Masuk juga. Jadi semacam itu. Ya tergantung rezeki lagi. Tergantung rezeki lagi dan ya. kesempatan. Balik lagi rezeki dan royalti ya Mas. Oh iya, itu yang utama Mas, itu yang utama. Bayarannya orang sesuai ya. Skip po. Ini kalau Mbak Febri sendiri ini tergabung di band Flavor saja atau di yang lainnya juga? Kalau band itu Flavor aja. Iya, cuman kadang ya Solo karir. Iya, solo karir. Oh. Solo karir. Masih jomblo soalnya jadi solo. Waduh. Oh iya. Promo buat pemirsa. Jomblo gitu. Yang saya tahu cuma Ya, itu. sayangnya terpaut umur Usia. cukup Berondong banyak ya, ya. Yuni Sarah. Dong nih. Hose ngarep-ngarep ya Hose. Kalau untuk yang selanjutnya, ini kalau dari Flavor sendiri kan udah punya 5 video klip, udah punya album sendiri, udah punya musik Mini sendiri, album. mini album lah ya Mas ya. Ininya sudah sukses membuat lagu, berkarya. Itu kalau dari Flavor sendiri rahasianya apa sih Mas? Rahasianya nggak ada. Apa karena memang seneng aja gitu, Iya, seneng. oke aja gitu ya? Senang hobi, iseng-iseng bikin lagu, nulis-nulis. Oh iya. Itu biasanya kan pengalaman pribadi. Mas. Pengalaman pribadi. Kadang kalau kita menciptakan sebuah lirik itu kan kadang pengalaman pribadi. Biasanya semacam itu, lebih mengena. Kalau ya apa musik atau lagunya Flavor ini yang punya traffic tinggi itu yang mana Mas? Menurut Mas Rian atau Mbak Febri? Mbak Febri. Yang punya traffic tinggi gitu. Apa SMA Muham kah? Yang Kami waduh. Apal ya. Apal. Yang paling diputar. Iya. Saya kalau mau tidur nyetel Nyanyi itu itu dulu. Mau tidur ya. Kalau mau tidur Kalau nggak tidur nggak nyetel itu. Itu yang punya traffic tinggi lah, mungkin SMA Muham kah atau ada yang lainnya? ada yang lain yang Itu menurut pribadi kan? iya. Iya, menurut kalau pribadi menurut kan. pribadi, iya. Kalau menurut saya yang luka. Luka itu boleh dinyanyiin sedikit, Mbak? Luka? Refnya aja. Ya Mas Rian. Hah? Nyanyi. Soalnya ini kalau luka itu berarti yang bikin lagunya atau yang bikin liriknya itu Mas Rian. Iya. Saya sih agak kesini memang. Nah, Kalau ini tentang luka luka gitu. ini
Itu refnya gimana sih Mbak? Refnya yang gimana Yang sih? kayak Mas. Saya malah yang hafal itu yang Gitar, ada gitar. Ada gitar? Harus pakai gitar. Iya. Oh, harus pakai gitar. Kalau ya. nggak bisa Mas. Iya. Oh, Saksofon ya. Masih lama enggak nyanyi? Ya, aman. Nurun. Yo. Yuk. Dan kini ku hanya teriak melihat kau pergi dengannya, meski sakit yang ku rasa, perinya pun tiada datang. Dan kini ku hanya berharap kau bisa bahagia dengannya, meski sakit yang ku pendam takkan pernah terhapuskan. Kayak gitu Mas kayaknya. Oh, luka Jelek ya, ya. jelek. Bagus banget. Ya, saya sangat mendalami liriknya itu tadi berarti tentang yang ditinggal pasangannya gitu ya. KDRT Mas, Oh, KDRT. KDRT. Malah bahaya banget. Ya video klipnya kan Iya, ada tamparan lah. Oh iya iya. Silahkan ditonton. Iya. Itu berarti tayangannya di sana Mas. Oh iya iya. Di linknya di bawah Ini. ini ya. Itu berarti luka ya, Luka. mengisahkan tentang apa maksudnya KDRT. KDRT. Selingkuh lah, selingkuh. Tentang perselingkuhan lah ya. Iya. Itu tentang luka. Nah, itu kalau selainnya luka, coba dong satu lagi Mbak Febri. Kita. Kita. Luar biasa. Tepuk tangan sendiri. Tentang kalau yang ini kita kasmaran ya, bukan Enggak. tentang Enggak sih. oh enggak ceritanya juga. itu ditinggal merantau. Nah. Lagi Oh. sayang-sayangnya LDR ya. Oh, lagi sayang-sayangnya ditinggal merantau. Ada panggilan kerja Mas, ada panggilan kerja. Ya. Oh, ini mengisahkan tentang itu. Ini lagunya dibuat Mbak Febri. Bukan. Oh, bukan. Mas Rian juga. Enggak tahu. Ditinggal siapa? Enggak, itu iseng-iseng. Iseng. Semua lagu cover itu rata-rata tercipta dari Mas Rian. Oh, rata-rata ya Mas. Iya, luar biasa ini Mas Rian. Itu berarti Mau beli, iseng-iseng. Pak? Mau beli. Ya boleh ya, ada yang mau beli lagunya langsung. Iya, Sini. kalau iseng biasanya jadi Mas, tapi kalau niat bikin itu susah banget. Oh, Iya. kalau SMA Muhamka itu Itu ciptaannya Pak Erlandia. Pak Erlandia. Kita cuma mengaransemen dan bikin video klipnya. tak kira itu berarti kalau yang lainnya tentang kayak berarti kan yang trafficnya menurut Mbak Febri tinggi, luka, kita, dan kalau menurut saya sih SMA Muhamka. Keren ya. Keren. Kami. Apa sih? Enggak bisa nerusin. Pasti nggak bisa nerusin. Coba. Kalau lagu kita itu, saya itu malah ingat Mas. Kita selesai bikin video klip, saya langsung ada panggilan kerja. Iya, benar. Kita bikin video klipnya itu malah di luar kabupaten. Oh gitu. Iya, di luar kabupaten. Terus saya malah langsung ada panggilan kerja di luar kabupaten juga. Oh. Jadi mengingatkan lagu ini tuh kayaknya malah harusnya yang bintang video klipnya harusnya saya Mas. Tapi lagi di luar kabupaten juga. Iya. Berarti ini pas banget ya Mas Udin. Iya. Momentum lagu kita ini juga momentumnya Mas Udin saat itu ketika mau mencari rezeki meninggalkan istri mungkin ya di rumah demi mencari rezeki lah ya gitu ya Mas Udin. Ini juga di lagu kita juga ini. Makanya antara trafficnya juga tinggi dan momentum
juga kenangannya ya Mas Udin ya. Ya, kenangan. Kalau selainnya tentang lagu-lagu dari Flavor sendiri, ini menurut Mbak Febri, Mas Rian atau Mas Udin, Flavor sendiri ini bisa terbilang band yang mampu memotivasi band-band lainnya atau tidak? Belum mungkin. Kenapa belum? Karena kita masih banyak belajar dan kita juga belajar dari mereka. Jadi saling support aja mungkin, Mas. Berarti kalau menurut saya sendiri, saya kan masuk di grup band namanya Harmony Muse ya Mas. Lagunya dong. Mas, refnya aja. Refnya aja. Kami. Power banget. Ini saya itu kami sendiri itu banyak terinspirasi. Jujur banyak terinspirasi dari Flavor, dari Baradikal, dari dan sebagainya untuk semakin berkarya. Itu kami sangat termotivasi sebenarnya Mas. Termotivasi dan terinspirasi. Lah, ini kalau melihat perkembangannya ada saran apa sih untuk kemajuan atau perkembangan industri musik di Kalibening khususnya ataupun untuk Flavor sendiri? Kalau saya pribadi mungkin lebih ke event-event ya. Supaya bakat-bakat para musisi yang ada di Kalibening itu terlihat lah, ada panggungnya mungkin. Kalau Mbak Febri? Hampir sama, event-event. Soalnya kan kalau misal diadakan event kayak gitu kan emang bakat-bakat atau relasi musik kayak gitu kan kita lebih banyak, lebih luas lagi gitu. Jadi karena saya sendiri kan di musik ini juga barulah ya, masih harus belajar lagi sama ya Mas Udin, Mas Rian gitu. Jadi kalau ada event-event kayak gitu kan saya juga ikut belajar juga, jadi lebih meningkatkan skill sedikit-sedikit lah. Oh gitu. iya. Kalau dari Mas Udin sendiri ini? Dari mana Mas? Oh, dari sini. Dari sana. Saya tak nurut aja lah, tak nurut aja. Berarti kalau Mas Udin sendiri ini punya planning untuk Flavor sendiri atau untuk industri musik yang lebih luas lagi? Ya, yang lebih luas ya, tentunya yang lebih luas. Masalahnya kan kalau kita kan sebagai seorang yang senang lah ya, kalau nak bilang musisi, kita bukan musisi lah istilahnya, kita penggemar musik ya. Dan kita juga senang musik. Jadi kalau aliran musik itu kan banyak sih, dan tentunya kita sebagai satu band aja itu kan pastinya nggak saklek ya istilahnya. Kita harus menentukan semacam itu aliran yang kita kita bawakan, kan belum tentu istilahnya benar-benar senang. Kita harus bisa menggabungkan antar personil, cocoknya itu di aliran yang kita bawakan itu semacam apa, semacam itu. Karena yang pernah saya alami dengan teman-teman mungkin di Flavor atau di band-band lain itu kan kadang nggak cocok juga. Saya pengennya musiknya seperti ini, saya pengennya musiknya seperti ini, kan nggak kecocokan itu Mas. Nanti tergantung kecocokan kliknya yang dibawakan macam itu. Tapi jawabannya gue baik lah. Kalau tadi menyinggung dari Mbak Febri itu kan untuk bakat-bakat baru, dan Mas Rian juga tadi sempat membicarakan atau menyenggol sedikit tentang bakat-bakat baru ya. Sebagai Flavor kan ini kan sebagai band senior dari tahun 2012. Lah mungkin ini mungkin banyak juga yang Harmony Muse yang baru kemarin, terus ada juga Voice of Violence. Itu kan juga bakat-bakat dari Kalibening juga ya Mas Udin dan Mas Rian. Vokalis Harmony Muse itu saya kenal itu. Oh iya.
Saya. Oh iya. Nah, itu jadi sebagai band Flavor sendiri punya saran apa untuk bakat-bakat baru ini, Mas Rian? Kalau saya kasih saran malah nggak pantas ya. Kenapa nggak Karena pantas? musikalitas anak-anak sekarang itu wah jauh lebih bagus daripada kita dulu. Kita belajar itu dulu otodidak ya Mas ya. Gitar satu yang ngulik beberapa orang giliran, hari ini di tempatnya Mas Udin, hari besok di tempat siapa. Kalau sekarang kan enaknya itu belajar kita tinggal searching kan, entah itu TikTok, YouTube, ada semua di situ. Kalau kita dulu wah ngafalin lagu aja pakai kaset pita Mas. Kaset pita? Iya, putar lagi, ulang lagi, dengerin lagi terus gitu. Sampai modal. Nggak ada chord di HP itu nggak ada. Ya terpaksa kita main ya apa adanya, kunci itu original. Kalau sekarang kan ada improv, yang menyesuaikan, iya. Cari referensi ya. Pemain musik menyesuaikan vokalis. Kalau dulu kan enggak, vokalis harus gitu suaranya, nyampe nggak nyampe ya kuncinya. Emang kita otodidak belajarnya kan susah. Kalau sekarang saya lihat, kalau saya yang ngasih saran nggak pantas sih, karena ya udah bagus-bagus. Rendah hati sekali ya ini Ya Mas bukan Rian. masalah rendah hati Mas. Sekarang bicara faktanya kan seperti itu. Oh, iya, Kita iya. belajar dulu susah lah, pokoknya Iya, intinya iya. gitu. Berarti kalau melihat bakat-bakat baru ini antara memang bagus atau karena memang aksesnya lebih luas, atau seperti bagaimana Mas Rian, menurut Mas Rian? Akses juga kalau tidak didukung bakat ya percuma. Oh iya iya iya. Utama kan mereka punya bakat, terus akses untuk belajar dipermudah. Ya udah. Kalau Mbak Febri sendiri ini yang juga termasuk dari band Flavor ini, kalau melihat bakat-bakat di industri musik ini, punya saran apa sih untuk Di Kali teman-teman? Bening. Ya mungkin di Kali Bening, mungkin di Karangtengah, mungkin juga di Gunung Langit, ya Mas Rian? Kalau bakat ya sama sih, nggak ada apa ya, nggak bisa ngasih saran ya. Cuman ya benar kata Mas Rian, kalau sekarang emang udah keren-keren sih. Terus band-band sekarang juga udah menyesuaikan apa ya, sekarang ya musik-musik zaman sekarang lah. Jadi kan kita ya sebagai Gen Z, iya iya. kan? Gen Z. Sebagai Gen Z kita kan kadang kan kayak sekarang lagi bernadia nih. Jadi kita lagi suka aliran musik yang melo-melo kayak gitu kan. Terus banyak sekarang band-band yang ke arah melo-melo juga kan. Nah, itu mungkin karena perkembangan zaman, mudahnya kita ngakses yaitu kayak chord dan lain-lain, terus aksesnya luas lah ya. Aksesnya jadi yang memang punya bakat itu kan tambah Kalau keren Mas lah. Udin sendiri, Pertanyaannya apa? tadi itu saran untuk bakat-bakat baru gitu di industri musik di sini nih, di daerah sini lebih tepatnya. Ya sarannya gimana ya? Saya nggak punya saran nih Mas. Saya bingung ngomongnya. Jadi ya apa yang tadi dikatakan oleh Mas Rian, ya kalau zaman dulu sama zaman sekarang memang berbeda. Itu kalau bakat itu memang dari asal, tapi kalau orang yang nggak punya bakat tapi kalau punya kemauan, pasti di situ pasti ya kita mau menggarap musik seperti apa ya pasti ada bisanya. Orang yang punya bakat tapi nggak pernah diasah sama aja kayak pisau nggak pernah diasah Mas. Kedul istilahnya. Kedul ya. itu. Iya. Berarti kalau untuk bakat-bakat itu seperti itu ya Mas, saran-sarannya ya. Ya itu dia, banyak sekali kesan dan pesan tentang Flavor itu sendiri. Banyak juga lagu-lagunya yang sangat berkenan tentang ya itu juga kita luka itu SMA Muhamka juga. Ya, makasih banget Mas Rian, Mbak Febri, Mas Udin. Sangat banyak inspirasi untuk kami para generasi muda semakin berkarya,
semakin termotivasi. Intinya semakin termotivasi untuk berkarya karena sudah melihat bahwa senajan udah senior ya Mas Rian ya, Mas Udin nggih, tapi semangatnya itu masih. Selanjutnya karena waktunya sudah cukup lama kita berbincang-bincang di sini ya Mas Rian, Mas Febri, Mas Udin. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena sudah mau diundang di Taken Production di podcast yang ngapunten seadanya. Gitarnya juga Mas Udin enak apa enggak Mas? Enak. Oh enak. Ya seperti itulah. Jadi intinya terima kasih. Saya sendiri dari pembawa acara atau host dari Taken Production mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan. Terima kasih sekali kepada band Flavor yang sudah menyempatkan waktu di kesibukan kesehariannya ya untuk datang di Taken Production. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.